어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Ingin membuat video tentang analisis saya dari keterangan dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Yuk lihat videonya. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan, berbicara dan mendengarkan. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif dan secara terampil dan penuh dengan pengertian. Apakah kebanyakan di antara kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan orang lain dengan baik? Termasukkah kita sebagai pendengar yang baik? Lalu, ingat satu kalimat bahwa alam telah memberikan manusia satu lidah dan dua telinga, yaitu berarti Allah telah menciptakan telinga kita kedua-duanya untuk mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya. Untuk sekarang ini, orang lebih banyak ingin didengarkan, tapi ketika orang lain berbicara, justru kita tidak pernah secara empatik atau simpati mau meresapi atau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, tapi lebih banyak menyelip untuk ikut nimbrung atau ingin ikut-ikutan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, sedangkan kita mendengar orang saja kita malas gitu. Ciri-ciri utama pendengar yang tidak baik adalah yang pertama, yaitu selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, seringkali mengambil kesimpulan dengan cepat dan dengan sendirinya menyimpulkan dengan cepat dan tergesa-gesa dan tidak memberi orang lain untuk berpikir mengolah pendapat orang lain itu dengan baik. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan kalimat-kalimat saya, misalnya berbicara mengenai saya dan saya, lalu kayak seolah-olah dia ingin menang sendiri, membahas diri sendiri, tidak ingin mendengarkan orang lain gitu. Seharusnya kita dalam berkomunikasi kita harus mendengarkan perspektif dari orang lain juga, agar kita dapat dihargai dan dihormati ketika kita berbicara. Dan orang itu mau mendengarkan dan menghargai kita. Yang keempat, yaitu kurang memperhatikan. Artinya gini, matanya keliling kemana-mana. Misalnya orang itu berbicara, lalu mata kita tidak fokus ke wajah orang itu, maka kayak berarti kita tidak mendengarkan dengan baik gitu. Dan orang itu merasa tidak nyaman berbicara dengan kita. Pendengar yang baik itu adalah ketika lawan berbicara kita, harusnya ketika orang berbicara kita harusnya antusias dengan apa yang dia bicarakan. Kita empati dengan apa yang dibicarakan. Karena ketika ingin mendengarkan, seharusnya kita juga mau mendengarkan orang lain agar kita bisa didengarkan oleh orang lain. Yang kelima, yaitu merubah pokok pembicaraan. Jadi ciri pendengar yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali berubah pokok pembicaraan dari yang A ke B, dari yang B ke C, dan tidak masuk akal gitu. Orang masih menganalisis, ini lawan bicara masih bicara soal ini, bahkan lawan berbicara masih sangat antusias, tapi kita malah telah lari dari apa yang dibicarakan gitu. Sehingga tidak menyambung gitu, sehingga si pendengar ini ragu dengan apa yang kita bicarakan. Mencatat segala-galanya dan tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional dan gelisah, main-main dengan apa yang ada di dekatnya, tinggal sesuatu dengan apa yang sesuatu dipegangnya gitu. Pada saat teman atau lawan bicaranya menyampaikan sesuatu super gelisah dan kayak seolah-olah emang dia tidak mau mendengarkan gitu, dia tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Ciri dari pendengar yang masuk dalam kategori pendengar yang baik, yaitu yang pertama, yaitu
memandang kepada lawan bicaranya ketika ia bicara. Artinya, ketika teman berbicara, kita melihat ke arah dia dan tidak ke kiri atau ke kanan. Dan ketika saya bicara dengan Anda, maka Anda melihat saya dengan antusias karena mata tidak bisa dibohongi. Orang bisa membaca seseorang dari matanya. Orang yang betul-betul memperhatikan kita itu berbeda dengan mata yang arahnya sama tapi tujuannya berbeda, seperti tujuannya ke belakang atau kemana. Mata antusias binarnya kelihatan seperti binarnya mata kita saat kita memandang dia gitu. Yang kedua, bertanya kepada kita, bertanya kepada lawan bicaranya untuk menerangkan apa yang saya katakan. Jadi kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya itu positif, nah itu berarti dia telah mengidentifikasikan bahwa dia pendengar yang baik, dan dia bertanya, maaf kalau begitu tempatnya tadi di mana, sepertinya itu, atau maaf bisa diulangi kembali, mungkin dia sedikit kurang mengerti gitu. Seperti kalau antusias seperti itu, berarti indikasi bahwa kita atau dan lawan bicara kita adalah orang-orang yang memang mendengarkan kita saat kita berbicara. Ini merupakan indikasi awal muasal komunikasi yang efektif terjadi karena salah satu dari kita sebaiknya atau dua-duanya itu adalah pendengar dan penyampaian yang baik. Yang ketiga yaitu ciri-ciri yang ketiga yaitu menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun yang terkait dengan proses misek atau penyampaian pesan yang dikomunikasikan, dan mengulang beberapa hal yang dia mungkin yang kita katakan, atau mengulang beberapa hal yang dia katakan gitu. Ciri yang keempat atau ciri yang selanjutnya yaitu tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat lawan berbicara. Kita bicara lebih cepat, ayo cepat, sudah, hai, oke, begitu, oke, sip. Kayak gitu tuh, iya, jauhkanlah. Kode bicara yang begitu tuh tidak baik, seperti orang itu ingin menyetop atau membuat komunikasi itu terputus. Sesegera mungkin harus berakhir, tapi kalau pendengar yang baik itu, dia justru memberikan perhatian. Oh, masa sih? Pertanyaan akan berbeda dengan orang yang tidak ingin mendengarkan. Yang kelima itu bersikap tenang dan emosi terkendali. Itu juga ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi atau tanggapan dengan mengerutkan dahi atau mata semakin mengecil. Itu berarti indikasi kalau kita itu berpikir terhadap apa yang disampaikan, tidak menyela pembicaraan, karena indikasi paling besar dari orang yang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali menyelam di dalam mendengarkan orang lain berbicara. Dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian selalu mendiskusikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya, jadi dari sekian banyak keterampilan, itu keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan dalam seseorang menyampaikan komunikasi tersebut, dan dari keterampilan mendengarkan orang lain. Banyak keterampilan lain dalam komunikasi, tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan ini. Kelihatannya keterampilan mendengar ini kan sederhana, tapi sulit untuk diterjemahkan, apalagi dilakukan. Keterampilan mendengarkan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam berkomunikasi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa keterampilan mendengarkan sangat penting dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih baik.
Dengan mendengarkan dengan baik, kita dapat lebih memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Ini membantu dalam kita berkomunikasi yang agar komunikasi tersebut efektif dan mencegah kesalahpahaman. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan. Keterampilan mendengarkan yang baik dapat memperkuat hubungan interpersonal. Orang yang merasa didengarkan dengan baik cenderung merasa dihargai dan dihormati dan diperhatikan. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Di lingkungan kerja, kemanapun mendengarkan yang baik dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Kita akan lebih baik dalam mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh orang lain dalam memahami masalah pekerjaan dan bekerja sama dengan tim-tim kita dalam bekerja. Yang keempat, penyelesaian konflik. Mendengarkan dengan empati adalah kunci untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ini membantu kita dalam memahami pandangan orang lain dan mencari solusi yang lebih baik untuk kedepannya. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang dari orang lain, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik karena dengan itu kita memiliki informasi yang lebih lengkap dari orang-orang lain. Yang keenam yaitu pengembangan diri. Dengan mendengarkan kita dapat belajar dari orang lain. Kita dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Ini merupakan cara untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu kesuksesan dalam karir. Kemampuan mendengarkan yang baik adalah atribut penting dalam dunia bisnis. Pemimpin yang baik biasanya adalah pendengar yang baik. Karena dia bisa memimpin, dia bisa mendengar, berarti dia bisa memimpin. Jadi, keterampilan mendengarkan bukan hanya tentang mendengarkan suara, tapi juga tentang memahami, menghargai, dan berkomunikasi dengan efek agar komunikasi kita itu berjalan yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe. Dadah!